Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Alhaika, NPM saya 227002062. Di sini saya akan membuat tugas video sistem parkir otomatis dua lokasi, yang dimana tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas PLC. Nah, yang dimana di sini terdapat panel utama yang dimana berisi lampu hijau yaitu untuk sebagai run, lalu untuk lampu kuning di sini untuk lampu standby, dan lampu merah di sini untuk lampu emergensi. Nah, untuk lampu manual di sini terdapat lampu hijau yaitu untuk posisi gerbang terbuka, dan lampu kuning untuk posisi gerbang tertutup. Nah, untuk sensornya di sini warna hijau atau sensor satu yaitu sensor incoming kendaraan atau si kendaraan pada saat datang. Dan untuk warna merah sensor outgoing kendaraan. Nah, di sini ditugaskan menggunakan software Machine Expert Basic atau Schneider, dan desain HMI menggunakan Vigeo Designer. Nah, jadi ketika posisi standby maka sistem tidak akan bekerja dan panel manual bisa digunakan serta lampu kuning menyala. Nah, ini untuk stepnya, ini untuk yang harus dilakukan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke Schneidernya. Nah, dikarenakan saya sudah membuatnya dari awal, jadi saya untuk mengefisienkan waktu saya langsung maaf. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke aplikasi Schneidernya. Nah, di sini saya untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat laddernya, dikarenakan jika membuat dari nol akan memakan banyak waktu. Nah, jadi di sini saya memutuskan untuk membuat laddernya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk rung pertama jadi untuk rung pertama di sini berfungsi untuk run, yang dimana di rung pertama terdapat push button start, dan lalu di rung kedua terdapat input push button stop. Nah, lalu outputannya yaitu standby. Nah, lalu untuk di rung ketiga yaitu terdapat push button emergency dan untuk menyalakan lampu emergency. Nah, untuk di rung pertama kita buat latching di di rung push button start, yang dimana si run ini ditarik ke sini lalu dilatchingkan. Nah, lalu setelah itu untuk yang di rung selanjutnya yaitu standby juga ditarik ke sini untuk dilatchingkan. Nah, setelah itu tambahkan push button reset di sini. Nah, untuk rung selanjutnya yaitu push button emergency. Nah, untuk si lampunya, si coilnya kita tarik juga dan sama seperti yang di atas dilatchingkan. Nah, untuk di rung ketiga kita tambahkan push button reset. Nah, oh ya, untuk yang di rung pertama kita tambahkan emergency seperti ini. Nah, baik, sudah seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu rung yang keempat. Nah, untuk di sini rung keempat terdapat sistem otomasinya. Jadi incoming ini untuk incoming gerbang masuk otomatis dan manual parkir 1. Nah, di sini saya memasukkan 4 input. Memasukkan 2 input.
Nah, yang diantaranya yaitu input 004 dan input 012. Nah, yang dimana eh, untuk input yang 12 ini untuk incoming manual. Nah, yang untuk input 0.4 yaitu untuk incoming masuk satu. Nah, untuk di sini saya menggunakan outputannya yaitu memori 0 dan coil 2 yang diantaranya yaitu coil 0.3 untuk gerbang masuk. Nah, untuk coil 0.4 yaitu untuk lampu gerbangnya. Nah, dikarenakan di sini eh, menggunakan timer, jadi ketika si mobil masuk, maka si mobil ketika sudah melewati gerbangnya, maka si gerbang akan menutup selama 2 detik setelah mobil melewati sensor tersebut. Nah, jadi untuk rung selanjutnya juga sama ditambah. Oh ya maaf, untuk di sini untuk yang rung keempat yaitu inputannya menggunakan racing edge, yang dimana racing edge ini akan terjadi ketika sinyal berubah dari logika rendah ke logika yang tinggi. Dapat diartikan, jadi logika rendah itu misalkan 0 dan logika tertinggi itu 1 misalkan. Oke, untuk selanjutnya untuk di rung 5 sama seperti yang di atas, namun di sini untuk inputannya saya menggunakan falling edge kedua inputannya, yang dimana falling edge itu terjadi ketika sinyal berubah dari logika tinggi ke logika 0. Jadi dapat diartikan bahwa si falling edge itu kebalikan dari rising edge, yang dimana dari si falling edge ini dari yang tertinggi ke bawah ke yang terendah atau dari 1 ke 0. Jadi seperti itu. Nah, di sini menggunakan input 0.5 dan input 0.13. Nah, lalu untuk outputannya menggunakan memori 1. Nah, di sini menggunakan NC dari si timer untuk mendeteksi bahwasanya jika si mobil sudah melewati, maka si timer akan menyala atau off delay selama 2 detik. Jadi eh, dapat disimpulkan untuk rung yang ini, yang dua ini, jadi untuk mobil, jika mobil sudah terdeteksi akan masuk, lalu setelah masuk si gerbang, lalu si mobil jika sudah masuk, si gerbang akan menutup otomatis atau off delay selama 2 detik. Nah, rung ini juga sama dipakai untuk rung yang ke-6 dan yang ke-7. Nih, bisa kita lihat aja di sini ternyata sama. Cuman beda alamatnya aja, alamat inputnya. Sudah. Nah, untuk selanjutnya untuk di rung yang ke-8 ini untuk mendeteksi outcoming atau si berperginya kendaraan. Di sini juga sama seperti sebelumnya menggunakan dua input racing edge. Nah, di sini menggunakan racing edge kedua input ini, yang dimana input pertama itu alamatnya 0.8, yang kedua input 1.2. Nah, untuk outputannya juga saya menggunakan memori 4. Nah, lalu kedua coil juga, yang pertama yaitu coil 0.7 dan coil 0.8 untuk lampu gerbang. Nah, untuk yang coil 0.7 itu untuk gerbang masuknya, untuk si gerbangnya. Terus di sini juga sama menggunakan timer.
Nah, untuk room selanjutnya sama di sini juga seperti yang sebelumnya menggunakan dua input. Nah, input. Nah, di sini input yang di sini yaitu menggunakan falling edge. Nah, dikarenakan ya falling edge itu untuk dari nilai tertinggi ke nilai yang terendah. Jadi diibaratkan jika si mobil sudah melewati, maka si gerbang akan menutup. Seperti itu. Nah, untuk rung ini juga sama seperti yang oh iya, maaf. Untuk rung 8 dan 9 ini berfungsi juga untuk rung yang 10 11. Kenapa? Karena ya fungsinya sama gitu. Untuk mendeteksi bahwa si mobil eh, ketika masuk dan ketika keluar juga begitu. Nah, ini untuk parkiran yang pertama. Terus untuk yang ini parkiran yang keduanya tadi tuh. Oh ya maaf, ini tuh untuk parkiran yang kedua. Nah, untuk yang tadi yang di atas itu untuk parkiran yang pertama. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu eh, status. Nah, status ini yaitu eh, untuk yang rung 12 itu untuk status. Nah, rung 12 ini yaitu untuk status pada setiap parkiran. Di sini menggunakan coil dari emergensi. Nah, ya yang dimana coil emergensi tadi tuh 0,2. Lalu menambahkan juga dua memori, yang dimana dua memori tersebut kita falling edge kan, yang dimana memorinya yaitu memori 1 dan memori 3. Nah, seperti itu. Setelah itu, masukkan counter untuk menghitung berapa banyak mobil yang masuk pada parkiran tersebut. Dan jika sudah mencapai batas, maka si counter itu akan bertambah lagi. Dan jika sudah, oh ya, maaf, jika si counternya sudah mencapai batas, maka si counternya tidak akan bertambah lagi. Seperti itu. Nah, di sini tambahkan memori untuk outputannya memori yang ke-8, yaitu untuk mendeteksi bahwa si parkiran tersebut sudah penuh. Seperti itu. Nah, untuk dikarenakan di HMI tidak ada counter, jadi harus menggunakan move, yang dimana ini alamat untuk move MW0. Nah, ini untuk ini ya, untuk move. Karena Pak, di HMI itu tidak terdapat counter. Setelah saya mencoba itu kan ternyata tidak ada gitu. Tidak bisa menggunakan counter. Tidak ada fiturnya lah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu yang ini untuk parkir yang pertama. Nah, ini untuk yang parkir yang kedua. Seperti itu. Baik, biar tidak lama kita langsung ke yang HMI-nya. Nah, ini video seperti ini. Ini hasil buatan saya tadi, yang dimana untuk mengefisienkan waktu agar tidak terbuang banyak waktu lah gitu. Jadi saya membuat dulu si videonya seperti itu untuk HMI-nya nih. Tapi di sini saya akan memberitahu atau memberi tutorial harus seperti apa, harus bagaimana gitu kan eh, membuat HMI. Nah, baik yang pertama-tama yaitu di sini saya menggunakan image, atau bisa kalian searching di Google. Eh, di Google banyak bermacam-macam gambarnya ya untuk parkirannya.
Nah, lalu untuk yang ini, nah untuk yang ini yang kotak ini, kotak abu itu dari sini, dari rectangle. Nah, dari rectangle lalu masukkan ke sini. Begitupun sama yang ini juga. Terus ini yang keluar, ini yang masuk juga sama. Nah, setelah itu buat buat juga ini dari rectangle. Ini rectangle, yang ini yang abu juga ini sama dari rectangle. Sama setelah itu untuk lampu di sini menggunakan fitur yang nah untuk yang ini tuh dari lamp setting atau dari yang sini. Nah, dari lamp. Nah, dari lamp seperti ini. Nah, tambahkan ini lampu, lampu, lampu. Nah, untuk yang ini kita bisa lihat yaitu switch setting yang dimana ini dari fitur switch. Nah, ini udah jika sudah seperti itu. Nah, untuk yang ini, yang garis-garis ini dari sini. Ini bisa kita sesuaikan, bisa sesuaikan mau yang vertikal ataupun mau yang horizontal. Di sini saya menggunakan yang horizontal. Nah, sudah. Nah, untuk yang ini, untuk si gerbangnya saya menggunakan si lamp setting yang dimana jika jika si mobil sudah melewati, maka si gerbang ini akan menyala gitu atau mengangkat seperti itu. Nah, untuk yang ini sensor menggunakan switch. Nah, seperti itu. Switch. Terus ini dari lamp, yang ini switch. Seperti itu. Nah, untuk jika sudah terbuat HMI-nya seperti ini, kita masukkan alamat dari si dari si Schneider ini. Nah, gimana sih caranya? Nah, yang pertama-tama itu kita lihat aja di sini. Nah, I/O Manager. Nah, I/O Manager setelah muncul seperti ini, pilih yang ini. Nah, lalu masukkan IP address-nya. IP address, jika sudah memasukkan IP address menurut IP address dari laptop kalian gitu kan. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan kosong, awalnya sih akan kosong. Nah, lalu bagaimana sih harus bisa 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 kayak seperti ini. Nah, jadi pertama-tama itu harus seperti ini dulu, new variable. Nah, untuk ini masukkan ke bool. Nah, misalkan di sini tuh untuk push button start, misalkan untuk push button start. Nah, lalu jika seperti ini, udah seperti ini, pilih yang ini. Lalu untuk ini kita masukkan yang input. Nah, yang ini. Nah, ini untuk input, ini untuk memori, ini untuk coil. Nah, udah itu input misalkan. Nah, jika sudah seperti ini, untuk input, misalkan tadi kan ini saya push button start alamatnya 0.0. Ya udah seperti ini 0.0. Nah, gimana sih kalau misalkan yang inputnya 0.05 misalkan. Jadi ya tinggal kita ganti aja channel yang ketiganya, ya tinggal ganti aja input 5 misalkan koin 0.05 seperti ini. Oke, setelah itu oke, lalu oke. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah dimasukkan semua alamat, eh, jangan lupa juga kalau misalkan oh ya, untuk yang bagian switch itu harus diubah dulu ininya dari kan awalnya eh apa ya awalnya tuh Word, awalnya tuh Word. Nah, kita ubah ke bit. Nah, setelah itu kita ubah toggle, lalu masukkan alamat yang ini. Seperti itu. Samakan seperti yang di apa sih Schneidernya seperti itu. Nah, lalu setelah ini kita simulasikan
ke Schneidernya. Baik, pertama-tama buka Schneidernya, lalu launch simulator, nyalakan. Nah, setelah ini start controller. Sudah, kita ke program. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung kembali lagi ke videonya. Nah, jika kita ingin menyambungkannya ke Schneider, kita tinggal pilih yang ini, simulate. Nah, ini untuk mendeteksi dulu jika kalau misalkan HMI yang telah kita buat terdapat kesalahan, maka akan terdeteksi seperti itu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, baik, jika sudah seperti ini tampilannya, maka kita mulai aja si simulasinya. Kita pencet si run-nya, maka si lampu akan menyala. Nah, setelah itu kita ke otomasi. Nah, untuk yang otomasi yaitu jika nih datang misalkan ini satu mobil, ting, nih, nah sensor menyala. Nah, lalu ini untuk mendeteksi jika si mobil akan melewati. Nah, lalu 1, 2, tak lampu mati. Nah, mobil masuk. Seperti itu. Jadi ketika mobil datang, maka si si gerbang ini akan menyala. Nah, lalu jika si mobil akan melaju ke parkiran, maka si gerbang akan menutup dengan timer of delay 1, 2 misalkan 1, 2 lalu mati lampunya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama seperti itu. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, untuk yang parkiran kedua, nah ini juga sama, yang kedua nih nyala misalkan ya, seperti itu. Mobil akan melewati gerbang nih, nah, 1, 2 menyala, tutup langsung mati, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih jika si mobilnya mau keluar misalkan, untuk mobilnya mau keluar. Nah, mobilnya mau keluar ini, si lampu akan menyala. Nah, lalu 1, 2 mati lampunya, seperti itu. Nah, bagaimana sih jika ada darurat misalkan atau emergensi, tinggal kita nyalain aja lampu emergensinya. Seperti ini. Jadi jika kita menyalakan lampu emergensi, maka si lampu run sama standby itu tidak akan bisa menyala. Nah, tetapi jika kita ingin mematikan emergensinya, kita tinggal reset. Nah, tinggal reset aja. Seperti itu. Nah, jadi jika kita menyalakan lampu run, maka si run, lalu kita mau memindahkan dari run ke standby, maka run run akan mati, si standby akan menyala. Begitupun sebaliknya, seperti itu. Namun akan tetapi jika kita menyalakan lampu emergensi, maka si
maka kita tidak akan bisa menggunakan eh apa sih? Tidak akan menggunakan eh push button dari si lampu run dan standby. Nah, ya, seperti itu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.